Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini ada satu tema terkait dengan khotbah yang saya sampaikan adalah dari kesombongan pemesbah doa, terambil dari 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Supaya kita tidak bosan ya Bapak Ibu ya, bahwa dalam khotbah ke khotbah berikutnya biasanya saya menyampaikan khotbah tematik ya, yang biasanya kita mulai dengan satu video ya, tetapi ini yang namanya khotbah ekspositori. Apa itu khotbah ekspositori? Adalah khotbah untuk melengkapi kebersamaan kita untuk belajar firman Tuhan, tetapi kita hanya mengambil satu gambaran dari satu perikop, dan kita akan mengupas ayat-ayat yang memang hanya terkait dengan 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan 25 ini Bapak Ibu. Ada satu overview begini ya. Ini dikatakan oleh John Stott. John Stott ini adalah seorang teolog Inggris yang terkenal pada abad ke-19 Bapak Ibu. Dia dikatakan demikian, pride is your greatest enemy. Humility is your greatest friend. Artinya kurang lebih ya, semakin seseorang besar, musuh terbesarnya justru dari dalam dirinya sendiri. Ya, pride is your greatest enemy. Artinya apa? Satu kemasyhuran, sesuatu kenyamanan, satu popularitas, satu kekayaan, satu pencapaian yang Anda raih di dalam kehidupan pribadimu, maka itu akan menjadi satu greatest enemy. Itu adalah musuh terbesarmu. Diingatkan demikian John Stott. Tetapi humility is your greatest friend. Apa itu humility? Kerendahan hati. Ya, lepas dari segala kesombongan diri. Ya, dan dikatakan John Stott bahwa humility is your greatest friend. Amin, Bapak Ibu. Kita mau katakan bersama ya. 3, 2, 1. Pride is your greatest enemy. 3, 2, 1. Pride is your greatest enemy. Humility is your greatest friend. 3, 2, 1. Humility is your greatest friend. Ini adalah ungkapan dari John Stott ya Bapak Ibu ya. Akhir-akhir ini dunia selalu berkata tentang sesuatu kesuksesan ya, sesuatu yang perlu diraih baik di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudaraku, satu pencapaian pribadi. Tidak juga kita juga sekarang tertantang sebagai hamba Tuhan seperti kita. Gereja ditantang hari-hari akhir ini untuk berbicara tentang makna kesuksesan. Adalah berbicara soal angka. Amin Bapak Ibu. Berbicara soal seberapa banyak, seberapa besar, ya, seberapa banyak jam ibadah saudara, seberapa banyak cabang gereja saudara, seberapa banyak saudara sedang menyelesaikan kuliah saudara, sampai S1, S2, S3, S4, S-teler mungkin saudara Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang dunia dikatakan di luar sana, bahwa kuat menanamkan satu cara berpikir. Semakin besar seseorang, semakin ia merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Kita melihat ini dalam kehidupan beberapa tokoh besar dunia Bapak Ibu ya. Mari kita akan lihat dari dekat 3 tokoh ini Bapak Ibu ya. Bukan untuk menghakimi mereka, maaf, tetapi untuk memahami pola yang sama dalam kehidupan manusia. Kira-kira ada yang tahu ya, Steve Jobs dikatakan quote-nya begini, hidup ini singkat, jangan sampai kesuksesan membuat kita kehilangan arah yang sejati. Ini adalah satu quote yang sangat terkenal dari Steve Jobs. Bapak Ibu Saudaraku, dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah pernah Anda saudara mengenal nama Steve Jobs? Kira-kira terkait dengan apa? Oh yes, ya ini sering baca berarti ya. Ada yang lain setuju juga dengan Mas Andri? Saudara ada yang punya iPhone? Amin. Ada yang pakai iPhone? Baces pakai iPhone. Malik pakai iPhone. Ada juga pakai iPhone ya? Yang Jojo pakai iPhone juga. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda memakai iPhone, maka Anda tidak akan pernah lepas dari nama ini loh. Tahukah Anda bahwa penemu daripada ataupun CEO daripada iPhone adalah seseorang yang pada masa kecilnya adalah pada masa kecil yang sebenarnya adalah masa kecil yang jauh
dari kata dia aman di dalam masa depannya. Karena apa? Steve Jobs lahir dari seorang orang tua yang berasal dari Suriah, Bapak Ibu ya. Jadi dia keturunan Arab. Yang pada saat masa kecil, kemudian dia akhirnya pada saat orang tuanya kemudian meninggal dunia, dia kemudian sempat diadopsi oleh orang tua di Amerika. Jadi saudara ya, lihat Steve Jobs pada saat masa kecilnya, dia bukan ada dalam masa nyaman. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian dia tumbuh menjadi seorang yang luar biasa dalam visi-visinya, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan hal yang bersifat teknologi, Bapak Ibu. Dari iPhone hingga beberapa hal, kalau saudara-saudara tahu ada Macintosh, ada iPad, ya, yang saudara kenal dengan nama Steve Jobs ini. Ya. Namun di balik kejeniusannya ini, Bu, kita juga tahu dan kita mengenal dalam beberapa catatan pribadi bahwa Steve Jobs ini adalah seorang yang sangat perfeksionis. Dia seorang yang sangat keras. Bahkan dia sangat sulit dikendalikan di dalam kepemimpinan. Dan tahukah Bapak Ibu, pada saat dia mendirikan Apple Incorporation, ya, tahun 1976, perusahaan ini didirikannya sendirian. Tetapi pada tahun 1986, pada saat CEO pada saat itu dijabat oleh orang lain, maka Steve Jobs ini pernah karena kekerasan hatinya, kesombongannya, susahnya dia diatur ya, karena mungkin dia merasa bahwa dia punya segalanya, bahwa dia adalah orang yang memikirkan sebagai otak daripada Apple Incorporation, sehingga pada tahun 86 dia sempat didepak keluar, Bapak Ibu. Jadi di perusahaan dia dirikan sendiri ya, tapi tahun 86 inilah bedanya perusahaan di Amerika. Meskipun dia seorang owner, seorang pendiri, tapi profesionalitas dalam perusahaan di Amerika pada saat dia tidak bisa diatur karena dia mulai sombong, Bapak Ibu ya. Dia mulai susah untuk diatur, untuk bekerja sama dengan manajemen lain. Maka pada tahun 86, Steve Jobs ini sempat diminta untuk keluar. Get out from Apple Incorporation. Tapi yang terjadi bagaimana, Bapak Ibu? Pertumbuhan daripada Apple tahun 86, Mas Adria, mengalami penurunan tajam. Ya. Sehingga pada tahun 96, pada saat dia keluar dan dia mendirikan satu perusahaan teknologi yang bernama Next, ya. Dan Next ini akhirnya kemudian dibeli seharga $200 juta pada tahun itu oleh Apple, dan ini menjadi satu perjumpaan kemudian bahwa Steve Jobs kemudian menjadi bagian kembali dengan Apple Incorporation yang kemudian akan membuat hari-hari Apple adalah hari-hari yang luar biasa. Satu hal Bapak Ibu, Steve Jobs, orang yang luar biasa, adalah seseorang yang bukan tanpa kelemahan. Dan ini menjadi satu ciri yang kita akan sama. Ini mungkin satu hal kalau Bapak Ibu pernah ya, kalau ini satu nama yang sangat luar biasa ya, Bapak Ibu, ya. Saudara tahu yang namanya Elon Musk? Siapa sih yang tidak mengerti dia? Ya, apa sih atribut yang ada pada dia, Bapak Ibu, sebagai orang yang terkaya di dunia hingga 2026 ini? Ada quote-nya begini dikatakan, orang besar bukan yang merasa kuat, tapi yang tetap bertindak meski sadar keterbatasannya. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah quote dari orang-orang yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, Elon Musk mempunyai kekayaan saat ini $800 miliar lebih. Ya, dan dianggap sebagai manusia di planet ini yang mungkin jelmaan daripada Salomo. Karena dikatakan gak akan ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Dia adalah manusia yang mempunyai harta melampaui $500 miliar Amerika, gitu ya. Bapak Ibu tahu orang terkenal, orang terkaya di Indonesia siapa? Kalau kemarin ada Michael Hartono, ya, saat ini dipegang yang namanya Prayogo Pangestu. Dia orang yang menguasai baritu, menguasai batu bara. Saudara tahu berapa kekayaannya? Kekayaannya Bapak Ibu 378 triliun. Ini kalau misalnya dibandingkan dengan Elon Musk ya, itu 40 kali lipatnya, Saudara. Ya, jadi 40 kali lipatnya. Itu orang Indonesia terkaya. Bapak Ibu tahu anggaran belanja Indonesia kalau dibelanjakan dengan kekayaannya Elon Musk ini, maka Indonesia akan pray untuk membayar APBN itu selama 5 tahun, Mas.
berarti dia ini bisa bayar pegawai negeri seluruh Indonesia, pensiunan bisa belanja, ya kan, menjalankan program FBG, ya kan, meskipun dikorupsi, ya kan, dan proyek-proyek lain yang terkait dengan strategis alutsista misalnya, semuanya itu bisa 5 tahun, ya, Indonesia nongkrong 5 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, ini kekayaan daripada Elon Musk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ada beberapa yang terkait dengan usaha-usahanya. Saudara tahu Tesla? Tesla adalah salah satu proyek daripada mobil listrik ya, yang benar-benar menjadi satu primadona dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Kemudian ada Neuralink Pak ya. Neuralink ini adalah pemikiran Elon Musk untuk apa? Mengimplan otak manusia dengan satu chip Mas, supaya kelak pada saat kita punya kelemahan dalam berpikir, itu manusia bisa sinkron sama mesin, sama memori komputer, sehingga mereka yang mungkin mengalami kelemahan di dalam berpikir, mereka dengan ini mengalami kelumpuhan misalnya Pak ya, ini dengan implan ini, maka orang ini akan bisa berpikir untuk neuronnya kembali distimulan. Hebat ya. Ini pemikiran Elon Musk, tapi ini masih di dalam kerangka untuk dilakukan proses percobaan sampai 2026. Ini adalah tahun yang ke-6 sejak tahun 2020. Dan selama 2020, Elon Musk ini boleh direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan Amerika untuk melakukan diimplan di binatang dulu, ya. Jadi di monyet, di apa gitu ya. Tapi ini sudah mulai 2026 akan dicobakan pada manusia, ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa dari seorang Elon Musk, ya. Kegagalannya apa dia ya? Dia ini kan memikirkan suatu saat manusia itu bisa hidup di planet Mars, ya. Sehingga dia ini di dalam beberapa percobaannya terkait dengan peluncuran daripada satu space ya, ataupun roket yang bisa ulang-alik ya. Ini pada saat itu banyak mengalami kegagalan. Pada tahun 2006, yang pertama dia meluncurkan roket gagal, Mbak. Sampai kemudian yang kedua dan ketiga semuanya juga gagal. Inilah yang benar-benar membuat dia hampir bangkrut ya. Dia benar-benar sampai ke titik semuanya sudah mau selesai. Semuanya juga terjadi karena apa? Karena Elon Musk ini nggak mau dengar tim-tim yang ada di sekitar dia. Beberapa penasihat teknis antariksa yang saat itu dari NASA, dia nggak mau dengar ya. Ini satu wujud ya, bagaimana seorang Elon Musk pun ya mengalami masa di mana dalam kondisi puncaknya saat itu ya, sebagai seorang CEO yang sudah sangat disegani, seorang yang sangat kaya, tetapi pada saat seseorang ada dalam keadaan ini, maka Elon Musk pun juga mengalami hal yang sama. Kalau ini Bapak Ibu ya, saudara tahu? Jeff Bezos ya. Lingkungan sangat menentukan apakah seseorang tetap rendah hati atau jatuh dalam kesombongan. Artinya adalah quote-nya Jeff Bezos. Jeff Bezos ini Bapak tahu, saudara tahu Amazon.com? Ya, tahu nggak Amazon.com Pak? Kalau Anda buka ada Amazon. Amazon ini dimulai sebagai sebuah literatur ataupun perpustakaan mini sebenarnya ya. Dan dimulai dari satu garasi kecil di rumahnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, Jeff Bezos ini ya, seorang keturunan Meksiko, kemudian menjadi salah seorang yang tahun 2021 sebelum munculnya Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia 2 kali berturut-turut, tahun 2020 dan tahun 2021 dengan kekayaan saat itu 250 miliar dolar. Itu adalah orang yang masih belum dilampaui oleh Elon Musk ya. Bapak Ibu saudara tahu sama. Dari antara ketiga orang ini ya, Jeff Bezos pun juga sama. Pada saat dia mengalami situasi di mana dia merasa bahwa kehidupannya sudah di atas angin, bahwa dia sudah mengalami satu penguasaan terhadap sistem global ya, dan dia sangat fokus pada data, pada sistem, pada strategi jangka panjang. Namun disinilah letak tantangannya ketika seseorang seperti Jeff Bezos ini begitu mengandalkan sistem yang dia bangun. Ada kecenderungan untuk percaya bahwa semuanya itu pasti bisa dikontrol, pasti bisa diprediksi dan diatur, bahwa cukup data dan strategi, segala sesuatu sudah selesai di tangan Bezos. Ini kesombongan Bapak Ibu ya, dan juga sempat terjadi di dalam kehidupan seorang Jeff Bezos.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ketiga tokoh tersebut, saya berharap saudara melihat satu pola yang sama dalam kehidupan manusia. Begini dikatakan, kemampuan yang besar, pengaruh yang besar, dan keberhasilan yang besar. Namun di balik itu semua ada satu hal yang sering tidak terlihat, yaitu godaan besar untuk merasa bahwa kita memegang kendali penuh atas hidup ini. Dan disinilah letak bahayanya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bukan keberhasilan mereka yang salah, bukan pola pencapaian mereka yang keliru, tetapi ilusi dalam hati manusia yang mulai berkata, aku bisa mengontrol semuanya. Perasaan inilah yang perlahan menggeser posisi manusia dan kita menggantikannya. Tuhan menggantikan posisi kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kemudian juga terjadi di dalam nats kita siang hari ini, yang terjadi pada Raja Daud. Ia tidak jatuh pada saat lemah, Bapak Ibu ya. Jadi cerita ini terjadi bukan saat Raja Daud kalah dalam perang, tetapi pada saat dia mengalami satu kelimpahan dalam hidup, mengalami masa ketenangan di dalam kehidupan di Israel ya. Dia berada di puncak keberhasilannya. Namun di titik itu ia mulai menghitung kekuatannya sendiri, mulai mengandalkan apa yang bisa ia lihat, dan tanpa ia sadari hatinya mulai menjauh dari Tuhan sebagai sumber sejati kekuatan daripada Daud selama itu. Kita akan lihat pada poin yang pertama, Bapak Ibu ya. Kita akan melihat untuk bersama-sama membaca, karena sifatnya adalah khotbah untuk ekspositori, supaya saudara bisa mengerti dan kita tidak ngantuk ya. Kita akan baca dulu di dalam 2 Samuel 24 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca dan renungkan bersama supaya saudara tahu beberapa poin apa yang penting yang hari ini kita akan boleh belajar dari khotbah ekspositori siang hari ini. Mari kita baca, Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab. Bapak Ibu tahu Yoab siapa atas kehidupan Raja Daud? Dia seorang panglima utama militernya Daud ya, seorang yang sangat setia sebagai panglima militernya Daud ya. Dan para panglima tentara yang bersama-sama dia dikatakan, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka ya. Jadi kalau di Indonesia ini sensus ya Bapak Ibu. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, protes Bapak Ibu ya. Nanti kita jadi tahu kenapa dia protes. Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Ini satu pertanyaan pentingnya. Kenapa ada pertanyaan Yoab seperti ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Jaezer. Kemudian sampailah mereka di Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Wah, ini kemana-mana semuanya, dari ujung barat, timur, utara, selatan. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hemi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem. Setelah lewat berapa Bapak Ibu? 9 bulan dan 20 hari. Lama nggak Bapak Ibu ya? Lewat atau ngidul ngetan nuran dari ujung ke ujung. Dan 2 Samuel 24 ayat 9 katakan, lalu Yoab
memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel. Ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda berapa Bapak Ibu? 500.000 Bapak Ibu. 800.000 dan 500.000 itu saat itu adalah satu jumlah yang sangat besar, teman-teman sekalian. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu, mengapa Daud mengadakan penghitungan kok ini menjadi sesuatu yang harus kita bicarakan pada siang hari ini? Apa yang salah dengan semuanya? Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai sejarah daripada penghitungan rakyat, kita mau lihat dulu pada saat zaman Taurat Musa. Ada kitab Keluaran 30 ayat 12. Ya, kita akan lihat dulu apakah penghitungan jumlah orang Israel itu menurut hukum Taurat kan ini ada di Perjanjian Lama, itu diperbolehkan. Kita akan bandingkan dulu supaya Bapak Ibu tahu apa yang menjadi alasan dan mengapa ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kita akan lihat dulu dalam Keluaran 30 ayat 12. Dikatakan demikian, Keluaran 30 ayat 12, Pak Andreas. Ya. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, apa bedanya Bapak Ibu ya? 321, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan apa? Uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya apa? Jangan ada tulah di antara mereka pada waktu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, saat dia memerintahkan Yoab, Daud ya, apakah Raja Daud memerintahkan untuk melakukan persembahan kepada Tuhan melalui uang pendamaian ini? Amin. Dia hanya memerintahkan saja, amin Bapak Ibu, dalam ayat 1 tadi. Ya, pokoknya Yoab suruh diminta pergi. Ya, pergi gitu rakyat itu semuanya. Ya. Dan pada saat itu Yoab itu sebenarnya seorang panglima yang gak terlalu rohani banget ya. Karena dia juga tidak terlalu saleh-saleh amat. Tapi Yoab ini protes loh Bapak Ibu. Karena mungkin dia pun juga masih ingat tentang ketentuan di dalam Keluaran 30 ayat 12 ini. Ya, ini raja kok mau menghitung rakyatnya kok dia nggak memakai apa persembahan kepada Tuhan, tidak ada uang pendamaian. Ya, pada waktu dia menyuruh untuk mendaftarkan orang-orang Israel seperti sensus ini, begitu Bapak. Jadi pada saat itu dia perintahkan, dia protes, Tuhan, Raja Daud, kenapa kau lakukan ini? Ya, apa yang kurang dari engkau? Engkau sudah dimuliakan oleh Tuhan. Karena Yoab tahu bahwa yang menjadi motivasi Daud saat itu adalah hanya ingin apa? Karena kebanggaannya, karena keberhasilannya, karena kepopulerannya. Dia ingin menghitung seberapa kuat sih sekarang rakyatku, tentaraku, kalau seandainya sekarang ada orang yang akan berani melawan aku. Bapak Ibu, satu, terkait dengan proses untuk menjadinya penghitungan sudah salah, karena memang dia tidak melakukan persembahan uang pendamaian. Yang kedua, yang paling penting, hatinya Daud sudah punya sikap hati yang keliru. Karena apa Mas? Karena sifat dia itu hanya merasa apa Mas yang kita anggap. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu yang tak maksud? Kenapa? Hatinya Daud salah motivasinya. Tidur mati. Oke, ada yang bisa dibantu? Dia mulai mengandalkan kekuatan dirinya. Dia mulai menghitung kesombongan dirinya, Mbak. Dia mulai merasa tentaraku sangat besar, tentaraku tidak terkalahkan. Ya, ini yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi saya tekankan pada siang hari ini Bapak Ibu, inilah sikap hati yang salah di dalam Keluaran 30 ayat 12 sebagai kitab pembanding. Jadi siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kenapa pada saat tadi
saya memperkenalkan ada 3 orang yang tadi dikatakan. Ya, kenapa ada Steve Jobs, kenapa ada Elon Musk, kenapa ada Jeff Bezos? Karena pada hakikatnya contoh nyata itu adalah orang yang pernah berkonflik dengan ego itu sendiri. Belajar, kita seperti Daud, satu kesalahan yang sama yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Seseorang diuji sering justru pada saat saudara dalam keadaan terburuk, dalam keadaan diproses Tuhan habis-habisan. Tetapi adalah pada saat saudara ada dalam kelimpahan. Hati-hati kalau kita justru ada dalam kelimpahan, supaya saudara tidak terjebak ego seperti yang terjadi di dalam contoh Raja Daud dalam hal ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, gini, kita mau lihat bagaimana respon daripada Daud, ya. Ini menjadi satu pemahaman bagi kita, ya. Kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat 17-nya. Dikatakan demikian Bapak Ibu, kalau tadi sudah tahu ayat 1 sampai 9 menjadi dasar. Apa yang perlu saya ingatkan dari Bapak Ibu Saudaraku tentang kisah ini? Ini adalah satu respon, tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ini respon yang positif ya Bapak Ibu. Kita mau seperti Daud ini enggak? Kalau misalnya kita ditegur sama Tuhan dan saat kita sadar bahwa perbuatan kita seharusnya sudah tidak demikian, kira-kira kita mau terus atau mau ngeyel atau tunggu disenetik sama Tuhan? Amin. Ya Pak ya. Jadi kita mau cari tahu bagaimana sikap kita saat kita ada dalam posisi ini. Ini kalau kita ada di dalam posisi Daud, dia katakan begitu dia merasa bahwa itu teguran itu langsung seketika itu juga. Dan setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad melihat Daud demikian. Bahwa apa? Satu kesalahan dosa tetap ada konsekuensi. Pertobatan diiyakan sama Tuhan. Tapi dikatakan demikian, pergilah, Tuhan katakan demikian. Katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Disuruh 3 pilihan. Kuberikan aku 3 pilihan. Nah kalau itu iklannya enak-enak Mas ya. Ya kan ya. Pilih capcay atau nasi goreng, atau misalnya mau capcay atau fuyung hai. Ya Mas ya. Enak-enak kok. Tapi Bapak mau tahu, Bapak Ibu mau tahu, ini pilihannya gak enak semuanya loh Bapak. Ini konsekuensi daripada satu perbuatan dosa. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, aku akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Kalau Bapak Ibu, kalau saudara jadi raja, kelaparan 3 tahun menimpa negerimu, bagaimana menjawab? Mau terima yang ini? Berat sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan gak apa-apa ya. Akan datanglah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Kita mau pilih ini Bapak Ibu, 3 tahun kelaparan. Gak mau ya. Waduh. Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Dioyak-oyak tolong saksi Bapak Ibu. Gak mau. Ada yang mau tahu 3 bulan dioyak-oyak? Tidak tahu ya. Tidak mau. Orang pilihannya nggak ada yang mau. Atau 3 hari penyakit. akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Nggak mau juga Bapak Ibu ya. Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, Bapak Ibu. Terusnya gimana? Ketiga-tiganya kalau saudara jadi Daud nggak mau ya. Tapi saudara mau lihat seorang gembala, ya, seorang kapten kapal yang luar biasa. Daud katakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya,
tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Kira-kira mana yang dipilih Daud, Bapak Ibu ya? Ketiga. Semangat? Ketiga ya. Mengapa Daud kok mengambil yang ketiga, Bu Jono ya? Lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Bedanya apa sih? Percobaan di dalam tangan manusia dan di tangan Tuhan? Ya, karena dia tahu bahwa Allah kita, Allah yang pemarah, ya, Allah yang pencemburu, tetapi dia hatinya setia dan penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Amin, Bapak Ibu. Oleh karenanya dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, berapa? 70.000 orang, Bapak Ibu ya. Banyak apa sedikit, Bapak Ibu? 70.000 orang ya. Setiap hari itu ambulannya juga pasti akan terus ya, ambulan kanan kiri, wirawiri 70.000 orang. Ini adalah jumlah yang dikurangkan Tuhan dari jumlah yang tadi disombongkan Daud. Betul ya. 800.000 dan 500.000, 70.000 diambil dalam 3 hari. Tuhan mau katakan, kalau aku mau ambil semuanya, maka dalam waktu kurang dari 1 bulan selesai yang kau banggakan itu. Ini yang menjadi satu hal, yang disampaikan menjadi pesan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ayat 16, Bapak Ibu, kita masih terus ya. Ayat 16-nya dikatakan demikian, Pak Andreas ya. 2 Samuel 24 ayat 16 dikatakan, karena kita sampai ayat yang ke-17 ya. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan. Nah, karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan ayat yang terakhir 17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa ini, demikian. Nah, ini contoh yang saya katakan ya, jiwa seorang Daud, seorang gembala. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Ini responnya Daud ya. Tetapi domba-domba ini, rakyatku ini, orang yang bersama aku ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Luar biasa Daud hatinya, Bapak Ibu ya. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang raja yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang patut dicontoh pada saat Bapak Ibu Saudaraku menjadi seorang yang memimpin sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku, back to PPT ya. Dalam contoh nyata Bapak Ibu ya, mungkin Saudara Bapak Ibu tahu beberapa contoh seperti ini ya. Ya, dalam kehidupan yang nyata. Saudara tahu nama ini? Howard Schultz. Mungkin baru tahu, tapi kalau yang di belakangnya saudara pasti ada yang intip, itu apa tuh ya? Starbucks. Tahukah saudara? Ya, ini kasus contoh Starbucks ya. Dia seorang keturunan Yahudi, Bapak Ibu ya. Kenapa kemarin di demo ya? Karena memang Howard Schultz adalah seorang imigran dan bapaknya adalah seorang Yahudi. Pada awalnya juga Bapak Ibu dia juga seorang yang tukang keliling juga, Bapak Ibu ya. Jadi tukang keliling kopi. Jadi kalau sekarang kalau kopinya masih baru berapa? Hari 2 ya? Baru 2 ya? Namanya apa? Laku kopi. Ya, jadi bukan tidak mungkin karena Howard Schultz juga sama. Dulu dia memulai karirnya dari satu kotak sil, dan pada saat dia memulainya dengan banyak inovasi, maka Bapak Ibu tahu bahwa Howard Schultz ini sampai tahun 2026 ini mempunyai lebih dari 2.500 gerai di seluruh dunia. Bapak Ibu tahu yang dijual di Starbucks itu apa sebenarnya ya? Ya, tapi kan ada sesuatu yang something yang istimewa kan ya. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu tahu ada situasi-situasi yang sama tadi katakan pada saat Howard Schultz melakukan penetrasi pasar yang berlebihan. Akhirnya dia pun juga menyadari ada kualitas-kualitas yang nggak bisa dipertahankan. Sehingga akhirnya apa? Ini akan mempengaruhi pertumbuhan daripada gerainya. Ya, pada saat dulu dia dikatakan sama beberapa penasihatnya dia nggak mau. Ya, misi pertobatannya tidak seperti Daud.
bahwa dia sebenarnya tahu itu salah, tapi dia tetap nekat karena mungkin sangat pede sekali ya. Yang terjadi apa? Sampai 2026 awal, maka ada sekitar lebih dari 30% ya di beberapa negara, terutama di Eropa Timur ya, ini untuk kopi Starbucks ini banyak yang tutup ya. Ini adalah Bapak Ibu tahu supaya apa? Pada saat engkau diingatkan tentang sesuatu hal, maka engkau harus cepat untuk merespon seperti Daud ya. Atau mungkin Bapak Ibu ingat yang ini, Zhang Hongzhao, wis apa? Ya, ada yang tahu? Wah, seperti penggemar Mixue itu kayaknya ya. Tapi kalau misalnya saya ngomong Zhang Hongzhao, Anda tahu nggak Pak siapa dia? Tidak tahu, ya kan? Tapi kalau saya mau buka yang ini, Anda pasti tahu apa dia? Siapa? Bahwa Zhang Hongzhao adalah pendiri daripada Mixue. Ya, dia seorang mahasiswa usianya baru 37 tahun Bapak Ibu ya. Dia seorang mahasiswa di Hangzhou. Ya, dia awalnya adalah sebenarnya apa? Mengisi waktu luang, Mas. Karena dia seorang anak yang mahasiswa yang ingin membantu keluarga, maka dia membantu gerai dari seseorang selama akhir pekan saja. Dan selama itu dia bereksperimen. Ya, beberapa kenapa orang tidak membuat begini, bereksperimen kenapa orang tidak membuat es krim yang lembut, yang murah, dan kemudian sebagainya. Dan akhirnya begitu dia akhirnya berani untuk melakukan sesuatu, dia meminjam uang dari tantenya dan dia membuat usaha sendiri Mbak di depan rumahnya. Dan dari satu gerai ini beberapa kali gagal, 3 bulan kemudian tutup. Buka lagi Bapak Ibu ya, dia membuka lagi ya. Kemudian setelah 1, 2, 3 gerai, kemudian dia akhirnya berhasil ya. Kemudian 1, 2, 3, akhirnya di Guangzhou semuanya banyak sekali konsep ini diterima. Nah, ya sehingga Bapak Ibu mau tahu ada tercatat bahwa rekor Mixue ini adalah satu retail bisnis yang mempunyai gerai hampir lebih dari 20.000 di seluruh dunia, dan ini memegang rekor sebagai yang terbanyak di dunia Bapak Ibu ya. Ini dipegang oleh Mixue. Sehingga di Indonesia masuk sekitar tahun 2020. Ini pertama kali masuk di Bandung, Ciamplas Bapak Ibu ya. Gerainya menjamur dari setiap kota. Sampai Bapak Ibu tahu bahwa Mixue ini dijuluki sebagai malaikat pencabut ruko. Banyak kali semua. Ya, ini julukannya begitu memang ya, bukan Pak Joko buat. Jadi Mixue ini adalah malaikat pencabut ruko, Bapak Ibu ya. Jadi setiap ruko kosong, besok 2-3 hari sudah jadi Mixue. Ya, apa yang kemudian terjadi? Penetrasi ini terlalu cepat, Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Terjadi oversaturasi namanya. Karena apa? Dia tidak memperhitungkan jarak satu dengan satu gerai lain. Nah, kemudian ketidak konsistenan di dalam produk ya, dan yang ketiga adalah biasa di Indonesia diguncang oleh isu halal dan non halal karena dia tahu bahwa ini berasal dari China ya. Apa yang mungkin yang namanya es krim Arab dicampur babi itu Mas ya. Tapi orang Indonesia mie gacoan pun juga begitu lihat orang itu berusaha berhasil, kok orang kita nggak seneng ya, betul ya. Padahal kalau narik pajaknya itu kita diuber-uber sampai karu-karuan. Tapi kenapa ya di Indonesia ini memang lagi konoha kita ini memang unik gitu ya. Jadi ini isu yang terjadi di Mixue Bapak Ibu ya. Jadi Mixue ini akhirnya terjadi oversaturasi, dan oversaturasi ini juga sudah dinyatakan. Beberapa orang dekatnya dia, tantenya dia, omnya dia, saudara-saudaranya sudah katakan jangan seperti itu ekspansinya. Tetapi respon yang lambat dari seorang Zhang Hongzhao ini membuat pada sekitar tahun 2010 banyak gerainya yang akhirnya mengalami kolaps. Tetapi Bapak Ibu, pertumbuhan yang luar biasa ini muncul bukan berarti kemudian Mixue gagal total. Perusahaannya masih besar, tetapi kita melihat satu prinsip penting. Pertumbuhan yang sangat cepat jika tidak diimbangi dengan kedalaman dan kontrol yang kuat bisa menjadi titik rawan. Ketika fokus hanya pada ekspansi dan angka, ada risiko kehilangan kualitas, kehilangan arah, bahkan kepercayaan. Disinilah kaitannya dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi pada Daud mirip dengan prinsip ini. Saat semuanya berkembang pesat, berkembang sangat kuat, terlihat sukses, maka ia mulai menghitung kekuatannya sendiri. Ia mulai merasa memegang kendali. Padahal justru di titik itulah bahaya terbesar ini muncul. Saudaraku yang dikasih Tuhan, baik dalam bisnis maupun dalam hidup rohani, masalah terbesar bukan saat kita kekurangan, tetapi saat kita merasa sudah cukup dan mulai mengandalkan diri sendiri. Pelajarannya apa?
kita sering sadar, tetapi terlambat. Amin. Dalam kasus Daud dampaknya besar. Dosa itu membawa akibat 70.000 orang mati. Ini mengingatkan kita bahwa dosa tidak pernah berhenti pada diri sendiri, tetapi selalu berdampak luas. Karena itu saya mengajak jemaat dan yang dikasih Tuhan, jangan tunda pertobatan. Jangan menunggu sampai masalah menjadi besar, baru kita kembali kepada Tuhan. Jika hari ini Tuhan menegur hati saudara, responlah hari ini juga. Karena ketaatan yang segera adalah awal daripada pemulihan saudara dan saya. Capek kanan kiri, ayo bertobat, ayo respon sekarang. Amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Biar tidak ngantuk. Ya, poin 3 yang terakhir. Ya, ini kembali dengan sungguh-sungguh kembali kepada mezbah di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini adalah poin eksposi dari yang terakhir ya. Kembali ke mezbah dengan sungguh-sungguh. Poin yang ketiga. Kita akan baca di dalam ayatnya ke-18 dan 25. Saudara camkan, pada hari itu juga datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah apa? Mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud. Bapak Ibu, kalau tadi pada saat dia melakukan sesuatu diprotes sama Yoab, tetap nekat ya Mas ya, tetap melakukan satu langkah ya. Tapi begitu semuanya sudah terjadi ya, dikatakan responnya cepat dari. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan tuh maunya gitu loh. Dan pas diperintah itu dikasih satu feel, segera dilakukan respon. Jangan nunggu kalau semuanya situasinya udah parah. Oke? Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Arauna adalah pemilik daripada pengirikan itu. Bertanyalah Arauna, mengapa Tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud apa? Mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Next. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya, nggak usah dibeli, ya, diambil saja dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semua dipersembahkan untuk Tuhan. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Ayat yang terakhir. Lalu Daud mendirikan di sana 321 mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Amin. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara tahu maknanya ini? Kalau saudara ada di dalam pertobatan, maka pada saat saudara harus membayar kembali kesalahan itu, Daud tidak mau kasih karunia itu harganya murah. Karena setiap pengorbanan itu perlu satu pengorbanan berbeda. Pada saat kita ini melakukan sesuatu untuk menghargai kebaikan Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kita berikan, kita korbankan kepada Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, kita belajar bagaimana di dalam kehidupan kita, belajar seperti yang dikatakan Daud. Ada satu yang menarik, saya mau menghubungkan. Selain untuk ini menjadi bekal kehidupan saudara secara pribadi, bagaimana saya menghubungkan dengan gereja ini? Saudara tahu, ada mega church ya, ada fenomena di mana memang saat saya katakan bagaimana kita sekarang beribadah berjemaat, ukurannya adalah berapa banyak, berapa besar, berapa cabang, berapa hebat timnya, worshipnya, bagaimana hebat persembahannya sedemikian besar.
biblical insight-nya begini. Itulah sebabnya panggilan firman Tuhan hari ini sangat jelas. Gereja harus kembali, bukan kembali kepada metode lama, tetapi kembali kepada hati yang benar di hadapan Tuhan. Kembali menjadikan doa sebagai pusat, ya, firman sebagai otoritas, dan hadirat Tuhan sebagai kebutuhan utama. Karena pada akhirnya yang membuat gereja hidup bukanlah program, bukan jumlah, bukan strategi, melainkan Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah umatnya. Saya simpulkan demikian. Saudara, ini agak menyentuh emosional, ya, saya bergaya bahasa syair. Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa kita mulai menjauh dari Tuhan bukan saat kita jatuh, tetapi justru saat kita merasa kuat dan mampu. Kesombongan itu tidak berteriak, ia berbisik pelan, membuat kita merasa tidak lagi terlalu membutuhkan Tuhan, dan disitulah kehancuran mulai bekerja. Gereja bisa tetap ramai, pelayanan bisa terus berjalan, tetapi tanpa hadirat Tuhan, semuanya menjadi kosong dan kering. Tuhan hari ini tidak memanggil kita untuk lebih sibuk, tetapi untuk kembali kepada hati yang hancur, kepada doa yang sungguh, kepada mezbah yang hidup. Amin.